Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roja Isnatila dengan NIM 215 211 242 dan dari kelas MBS 2G. Di sini untuk memenuhi tugas materi pengantar bisnis, saya akan membahas mengenai materi UMKM dan analisis suatu UMKM yang ada di daerah saya. Sebelumnya, UMKM itu apa sih? Mengutip dari jurnal.id, UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pada dasarnya, UMKM memiliki berbagai karakteristik. Berdasarkan perkembangannya, UMKM diklasifikasikan menjadi 4 kriteria, yaitu yang pertama adalah livelihood activities, adalah UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Umumnya dikenal sebagai sektor informal. Yang kedua ada micro enterprise, adalah UMKM yang memiliki sifat pengrajin, tetapi tak bersifat kewirausahaan. Yang ketiga ada small dynamic enterprise, adalah UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Dan yang keempat adalah fast moving enterprise, adalah UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha yang besar. Sementara secara statistik, UMKM dibedakan menurut sektor ekonomi, yaitu yang pertama ada pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua ada keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Yang ketiga ada perdagangan, hotel, dan restoran. Yang keempat ada pertambangan dan penggalian. Yang kelima ada listrik, gas, dan air bersih. Yang keenam ada angkutan dan komunikasi. Yang ketujuh ada industri pengolahan. Kedelapan ada bangunan, dan yang kesembilan adalah jasa. Jadi, apa itu perbedaan dalam UMKM? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, ada beberapa kriteria yang dipergunakan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah ataupun usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam undang-undang. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan fiktif atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Meski skala bisnis yang ditargetkan oleh bisnis UMKM tidak sebesar perusahaan kelas kakap, banyak orang yang nyaman berbisnis dalam level ini. Karena keunggulan yang ditawarkan pada bisnis usaha mikro dan kecil menengah, serta keunggulan tersebut sulit didapatkan di level bisnis raksasa.
Salah satu keunggulan yang utama adalah kemudahan dalam mengadopsi inovasi dalam bisnis, terutama dalam bidang teknologi. Adopsi teknologi terbaru menjadi lebih mudah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM karena tidak memiliki birokrasi yang berbelit dan sistem yang rumit. Selain kemudahan aplikasi teknologi, keunggulan dalam faktor hubungan antar karyawan karena lingkupnya lebih kecil dan fleksibilitas untuk menyesuaikan bisnis dengan kondisi pasar yang dinamis. Pemanfaatan sarana teknologi, informasi dan komunikasi, kemudahan pinjaman modal, dan menurunnya tarif BPH final adalah faktor perkembangan UMKM di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menampilkan video analisis UMKM yang ada di daerah Jimbung, Kalimantan Selatan, yaitu bakso dan mie ayam NN, dan tepatnya itu adalah UMKM milik orang tua teman saya. Silahkan menyimak video ini dan semoga bermanfaat. Baik, untuk yang selanjutnya, saya di sini ingin menyampaikan analisis UMKM yang ada di daerah Klaten. UMKM mie ayam dan bakso NN ini terletak di Desa Jimbung, Kecamatan Kalipotes, Kabupaten Klaten. Kenapa saya memilih UMKM ini untuk analisis sebuah usaha? Karena ini merupakan UMKM yang menurut saya layak untuk ramai, yaitu karena lokasinya yang strategis, dekat dengan jalan raya, banyak pilihan berbagai macam bakso, harganya juga murah untuk semua kalangan masyarakat. Selain itu, bakso di sini juga jelas kehalalannya, karena pemilik warung sendiri merupakan seorang muslim. Tujuan berdirinya usaha beliau ini karena untuk menafkahi keluarga dan memberikan kehidupan yang lebih baik pada keluarga. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2000-an dan dilatar belakangi oleh tuntutan kehidupan. Selain usaha mie ayam dan bakso ini, mereka juga mempunyai usaha berupa ahli pasang gigi. Tapi yang akan saya bahas di sini hanya mie ayam dan baksonya saja ya teman-teman. Modal awal yang dikeluarkan untuk usaha ini yaitu sekitar 2 jutaan, termasuk peralatan dan bahannya saja. Untuk usaha yang digunakan hanya melalui warung offline dan keliling desa menggunakan gerobak. Strategi pemasaran mungkin hanya melalui orang-orang terdekat, sosial media WA, dan Gmaps juga. Soalnya saya lihat ada di Gmaps dengan nama ahli pasang gigi Mas Tuki dan bakso mie ayam NN. Sekali produksi bisa dapat bakso 5 kg dan mie ayam 7-8 kg. Untuk stok perharinya terkadang masih ada sisa, jadi belum tentu habis untuk sehari, dan dalam sehari tersebut bisa menghasilkan 100 porsi saat warung ramai, dan katanya warung sangat ramai jika saat lebaran. Kendala yang dihadapi beliau ini yaitu saat sepi pembeli, jadi pendapatan pun menurun dan hanya sedikit. Selain itu, saat ramai pun kesulitan untuk mengantar pesanan karena tidak punya karyawan ataupun pembantu. Untuk kerjasama dengan lembaga lain atau pihak lain itu tidak ada, karena ini baru warung kecil-kecilan dan belum ada kerjasama seperti itu. Bagaimana cara beliau ini dalam menghadapi pesaing di luar sana? Ya sabar aja gitu kata beliau, karena banyak yang sudah mengandalkan metode yang modern seperti menggunakan GoFood, ShopeeFood, GrabFood, dan lain-lain. Jadi sabar aja, karena rezeki setiap orang itu berbeda dan tidak mungkin tertukar. Keuntungan per hari yang didapat beliau untuk laba kotor sekitar 1-2 jutaan. Beliau juga kadang berpikir ada rencana ingin berkembang, seperti membuka GoFood, ShopeeFood, GrabFood, dan lain-lain. Tetapi ada kendala dalam biaya dan persyaratan yang rumit.
Jadi beliau memilih tetap seperti ini terlebih dahulu. Besok kemudian hari jika ada modal dan niat untuk berkembang, beliau juga akan mengembangkan usaha ini menjadi lebih besar dan sukses. Amin ya robbal alamin. Nah, itu tadi penjelasan analisis sebuah UMKM mie ayam dan bakso NN. Besar harapan saya agar UMKM ini terus berkembang dan sukses. Amin. Pelajaran yang dapat saya petik dari analisis UMKM ini yaitu tetap semangat demi kelangsungan hidup keluarga dan selalu sabar. Pasti Allah akan memberikan rezeki kepada setiap manusia, karena rezeki ada di tangan Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi UMKM dan analisis sebuah UMKM. Apabila masih banyak kurang dan salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.